Walau ku dapat mengerti semua, walau punya iman yang sempurna, walau ku berikan semua milikku, tanpa kasih, semua tak berarti. tanpa kasih, Semua sia-sia. Tanpa kasih tak ada gunanya ku berbagi. Tanpa kasih ku tak kasih itu sabar dan tidak cemburu. Tidak sombong dan bermegah diri. kasih itu benar dan setia. Kasih iman pengharapan sampai akhir. Tanpa kasih, Semua tak berarti. tanpa kasih, Semua sia-sia. Tanpa kasih tak ada gunanya ku berbagi. Tanpa kasih ku tak tanpa kasih tiada gunanya ku berbagi. Tanpa kasih tak Kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, lagu yang baru kami dengarkan sungguh mengingatkan kami bahwa tanpa kasih semuanya sia-sia, tanpa kasih semuanya tidak ada arti. Tuhan, betapa mudah dan sering kami melupakan tentang kasih di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini dan seterusnya, sepanjang rangkaian seri khotbah tentang kasih, betul-betul bukan hanya mengingatkan tetapi juga menumbuhkan akan karakter kasih di dalam hati kami masing-masing.
Bantulah kami Tuhan untuk kami memahami apa yang Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan siap menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, saya menyapa kembali selamat pagi ya kepada saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan kiranya pada hari ini kita boleh sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, sebagaimana lagu yang tadi kita sudah dengarkan, ya, lagu yang didasarkan dari 1 Korintus pasal 13, satu pasal yang sangat indah, sangat luar biasa, berbicara tentang kasih. Maka pada hari ini kita akan memulai seri khotbah yang baru. Kita tahu minggu yang lalu kita mengakhiri seri khotbah tentang Bapa Kami. Maka pada hari ini sampai tanggal 14 November, ya, jadi kurang lebihnya 3 bulan, kita akan menjalani seri khotbah yang baru dengan judul yang terbesar adalah kasih. Ya, itu adalah judul dari seri khotbah kita. Yang terbesar adalah kasih. The greatest is love, berdasarkan 1 Korintus pasal yang ke-13. Hari ini khotbah akan memulai seri tersebut. Dan judul khotbah kita adalah tanpa kasih semuanya sia-sia. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Mari saudara-saudara kita membuka Alkitab yang ada di depan kita. Ya, saya tidak akan menampilkan supaya membiasakan kita kembali membuka Alkitab kita, ya. Jangan dibuat Alkitab kita hanya sebagai pajangan saudara di rumah, ya. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, ya, terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-8, ya. Jadi mulai minggu depan, ya, kalau hari ini saudara belum siap Alkitab, saudara minggu depan siapkan Alkitab, ya, masing-masing di rumah. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-8 saya akan bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudaraku, tetap buka Alkitabmu pada bagian ini. Ya, walaupun khotbah pada hari ini fokusnya pada ayat ke-1 sampai ke-3, tetapi karena ini adalah khotbah pembuka seri, itu sebabnya saya tadi juga mengajak kita membaca sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema tentang kasih sangatlah populer dan abadi. Tema tentang kasih tidak pernah ketinggalan zaman. Dari dulu sampai sekarang, kita akan selalu, manusia akan selalu menyukai segala sesuatu yang berkaitan dengan tema kasih. Dan kasih yang saya maksudkan di sini bukan sekedar antara sepasang sejoli, ya, sepasang suami istri atau orang yang sedang berpacaran. Kasih yang saya maksud di sini sangatlah luas, termasuk kasih antara orang tua dan anak, kasih antara saudara-saudara kandung, kasih dengan bahkan dengan orang lain, ya, dengan guru kita, dengan siapapun, ya, bahkan termasuk orang-orang yang tidak kita kenal, dan dalam hubungan apapun,
ya, seperti antara manusia dengan hewan, seperti anjing kesayangannya. Saudara-saudara, hampir semua kebudayaan di dunia pasti memiliki cerita klasik tentang kasih. 90% lagu-lagu yang terkenal di dunia pasti mengusung tema tentang kasih. Dan banyak film-film yang laris juga menampilkan tentang kasih. Nah, saudara-saudara, mengapa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, penting sekali untuk memahami dan menjalani kasih? Ya, mengapa kita harus memahami? Kita harus memiliki, kita harus menjalani kasih secara tepat. Nah, saudara, ada 3 alasan yang ingin saya sampaikan di awal khotbah ini. Yang pertama, karena kasih memang mutlak dibutuhkan oleh manusia. Ya, saudaraku, kita bukan hanya menyukai, ya, tetapi kita mutlak, kita membutuhkan kasih itu. Setiap orang harus mendapatkan kasih sayang dalam dosis yang tepat. Sejak kita masih bayi, ya, untuk kita dapat menjadi manusia yang normal di tengah masyarakat. Saudara-saudara, tahukah engkau bahwa banyak masalah kejiwaan dan masalah sosial sebetulnya bersumber dari kurangnya atau hilangnya kasih dalam kehidupan seseorang, ya, di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, bila kita membaca, mendengar, atau menonton cerita tentang kasih yang luar biasa, maka hati kita mudah sekali terharu, bukan? Mengapa demikian? Karena memang jiwa kita, ya, diciptakan Allah untuk membutuhkan kasih. Ya, sehingga ketika kita berhadapan dengan cerita yang indah tentang kasih, maka hati kita mudah sekali tersentuh. Sama halnya kita diciptakan untuk makan. Ya, itu sebabnya ketika kita mencium wangi makanan yang enak atau melihat, ya, pemandangan makanan yang lezat, maka kita pasti akan tertarik dengan hal itu. Karena kita memang diciptakan untuk makan. Demikian pula kita diciptakan untuk membutuhkan kasih. Ya. Dan ketika kita mendengar, kita membaca, kita melihat, menonton kisah kasih yang indah, maka kita akan tergerak. Karena di dalam batin kita sebetulnya rindu memiliki dan mengalami kasih yang digambarkan dalam cerita itu. Yang kedua, alasan kedua adalah karena kasih seringkali dibengkokkan oleh manusia. Ya, konsep kasih yang beredar di masyarakat luas seringkali sudah mengalami pergeseran atau pendangkalan makna. Praktek kasih yang ada di sekeliling kita seringkali sudah tercemar, tidak lagi murni. Saudara, kesalahan yang paling sering dipegang oleh banyak orang, termasuk kita orang Kristen, adalah kasih dipahami sebagai semata-mata perasaan atau emosi. Saya mencintai dia karena saya punya perasaan kepada dia. Ya, jadi kasih hanya dipahami semata-mata sebagai sebuah bentuk emosi atau perasaan. Nah, celakanya kalau perasaan itu hilang, ya, atau tidak lagi seperti pertama kali kita jatuh cinta, maka kita menyimpulkan kita tidak lagi mengasihi dia. Dan akibatnya kita berkata pada diri sendiri, buat apa saya mempertahankan pernikahan ini kalau saya sudah tidak ada perasaan seperti dulu? Tidak heran ya, banyak pasangan-pasangan akhirnya memilih bercerai. Kenapa? Karena mereka merasa tidak punya lagi sensasi perasaan kayak dulu ketika jatuh cinta waktu mereka remaja. Ya, mereka merasa sudah tidak lagi cinta nih satu dengan yang lain. Kalau gitu ya udahlah, ngapain mempertahankan pernikahan. Nah, saudara, ini satu hal yang sangat keliru. Karena cinta atau kasih itu lebih daripada sekedar gejolak perasaan di dalam hati kita. Ya, belum lagi, saudara, kalau kita melihat praktek-praktek kasih yang seringkali bersifat transaksional. Ya, saya mengasihi kamu selama atau bila kamu masih cantik, masih kerja, masih kaya, masih hebat, masih ganteng, masih setia.
Artinya kasih kita itu bersyarat. Jika kondisi-kondisi yang kita ingini sudah tidak ada lagi, maka kita merasa layak berhenti mengasihi. Kalau kamu sudah peot, kalau kamu sudah bangkrut, kalau kamu sudah pensiun, kalau kamu sudah sakit-sakitan, kalau kamu sudah miskin, kalau kamu sudah jelek, maaf ya, saya beralih ke orang lain. Saudara, itu praktek kasih yang keliru. Kita hidup di tengah dunia yang membombardir diri kita dan keluarga kita, termasuk anak-anak kita, dengan konsep-konsep yang keliru mengenai kasih. Bila kita tidak memahami konsep yang tepat tentang kasih sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan, maka kita akan mudah sekali percaya pada pandangan tentang kasih dari sekeliling kita yang diajarkan oleh dunia ini, yang belum tentu selaras dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara, alasan ketiga, ya, mengapa penting kita belajar tentang kasih? Karena sesungguhnya kasih itu jati diri Allah. Dan juga jati diri kita sebagai orang percaya. Penting sekali, saudara. Saudara, bukankah 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16 mengatakan Allah adalah kasih. Saudara, pernyataan ini sering kita dengar sehingga akhirnya kita merasa biasa-biasa saja. Ya, jadi klise kedengarannya. Padahal pernyataan ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Luar biasa sekali pernyataan ini. Allah adalah kasih. Logikanya begini, A sama dengan B. Jadi, selama A ada, B selalu ada. Betul nggak, saudara-saudara? Iya kan? A sama dengan B. Kalau A-nya ada, maka B-nya selalu ada. Allah adalah kasih, maka selama Allah ada, kasih itu selalu ada. Kasih itu melimpah. Dan kita tahu memang Allah selalu ada, karena Allah itu kekal. Allah juga tidak pernah berubah. Itu sebabnya kasih Allah tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Selama A tidak menjadi yang lain, maka B selalu B. Begitu, saudara-saudara. Ya, selama Allah tidak berubah, kasih tidak akan pernah berubah. Kasih Allah tidak akan pernah berubah. Itu jadi diri Allah. Dan juga seharusnya menjadi jati diri kita sebagai orang percaya. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, kamu pengikutku, kamu pengikut Yesus. Kalau apa? Bukan kalau kamu pergi ke gereja rajin, bukan kalau kamu di KTP tertera agamamu Kristen Protestan, tapi kalau kamu saling mengasihi. Itu kata firman Tuhan. Ya, jadi saudara, sekali lagi, ini 3 alasan yang penting sekali mengapa kita harus mengerti. Ya, mengerti dengan tepat akan kasih itu dan mempraktekkan kasih. Ya, kiranya 3 alasan ini membangkitkan selera, membangkitkan semangat, antusiasme kita untuk menjalani seri khotbah tentang kasih sampai bulan November nanti. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada 1 Korintus pasal 13. Ya, pasal ini indah sekali. Pasal ini enak banget untuk dibaca, ya. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, mengapa Paulus menulis surat ini? Maka kita akan menemukan bahwa sebetulnya pasal 13 adalah sebuah tamparan yang keras bagi orang-orang Kristen, khususnya pertama kali di kota Korintus, ya, karena surat ini ditujukan kepada mereka pertama-tama, ya, dan juga akan menjadi tamparan buat kita sebetulnya. Jadi pasal 13 ini bukan sekedar sebuah puisi yang manis, yang cantik tentang kasih dari Paulus. Oh, saudaraku, kalau engkau membaca konteksnya, engkau mengerti konteksnya, engkau akan segera melihat betapa pasal 13 ini bisa membuat merah kuping kita. Ya, itu sebabnya saudara izinkan saya menggunakan waktu sekitar 5-10 menit untuk saya menjelaskan dulu konteksnya. Ya, karena kita selama 3 bulan kita akan dari 1 Korintus pasal 13. Ya, saudara-saudara, kota Korintus, ya, itu didirikan oleh Kaisar Julius, ya, Julius Caesar dari kerajaan Romawi.
Kira-kira pada pertengahan abad pertama sebelum Masehi, ya. Jadi kira-kira 400 tahun sebelum Masehi. Sebelumnya, Korintus adalah daerah yang sama sekali tidak berpenghuni. Ya. Kaisar Julius melihat bahwa letak Korintus begitu strategis. Ya, coba saudara, kalau engkau perhatikan ini di peta ini, saudara-saudara, ya, letak Korintus itu di sini, saudara. Ya, begitu strategis. Karena persis di sebuah daratan yang menghubungkan wilayah yang lebih besar di timur, ya, menuju Athena, dan wilayah di barat yang lebih besar. Ya, wilayah besar di barat, ya. Jadi saudara bayangkan Korintus di sini. Korintus itu seperti leher, saudara-saudara. Ya, di atasnya kepala, di bawahnya badan gitu. Ngerti maksud saya, saudara? Menghubungkan antara dua wilayah besar ini. Dan bukan itu saja, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sebelah barat dan di sebelah timur itu ada lautan. Ya, menghubungkan dua lautan, saudara-saudara. Nah, artinya, saudara-saudaraku, letaknya sangat strategis. Ya, karena kalau engkau tinggal di Korintus, maka engkau bisa kemana aja, gitu. Engkau bisa ke daratan yang besar di atas, atau daratan besar yang di bawah, atau engkau bisa ke laut yang di sebelah kiri, atau engkau bisa laut yang sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, Kaisar Julius memiliki visi untuk membangun sebuah kota yang akan menjadi tempat transit untuk memudahkan perjalanan. Jadi tidak perlu memutar, saudara-saudara. Ya, misalnya kalau saudara dari, ya saudara lihat ya, misalnya kalau saudara dari misalnya saudara dari kota Patras ini ya, saudara kalau mau ke kota Athena, saudara nggak perlu keliling dulu ke sini gitu loh. Ya, kalau saudara dari Patras, saudara nggak perlu keliling dulu. Tetapi saudara cukup ke sini, lewat Korintus, nah nyampe deh ke Athena. Saudara ngerti maksudnya? Jadi Athena itu transit, strategis sekali. Nah, sejak saat itulah, dalam waktu kurang dari 100 tahun, ya, kota Korintus berkembang menjadi salah satu kota besar, metropolitan. Secara khusus kota Korintus menjadi kota perdagangan, karena letaknya yang sangat strategis tadi. Para pedagang besar ya tinggal di Korintus karena mudah sekali untuk mengirimkan barang mereka ke segala penjuru. Ya. Dan karena Korintus merupakan kota perdagangan, maka persaingan sangat tinggi. Iklim kompetisi ya sangat tinggi. Semua orang ingin unjuk gigi. Ingin menunjukkan diri sebagai yang terhebat dan terbaik. Betul nggak? Kalau kita dagang kecap kan kita selalu bilang kecap nomor 1, betul nggak ya? Nggak ada orang yang dagang kecap, saya kecap nomor 2, nggak ada yang mau beli, saudara. Selalu kita bilangin kecap kita nomor 1, ya kan? Itu sebabnya yang lemah-lemah akan tergeser dari kota Korintus. Ya, akhirnya penduduk kota Korintus itu mayoritas adalah mereka-mereka yang kuat, yang terampil, yang pandai, yang pintar, yang cerdas, yang hebat, yang kaya. Nah, saudara, karena penduduk kota Korintus itu berasal dari macam-macam suku bangsa, ya tadi saya sudah jelaskan latar belakangnya ya. Jadi ini kan awalnya nggak ada penghuninya itu, ya. Jadi penghuni kota Korintus sebenarnya datangnya dari segala suku bangsa ini, ya. Maka di situ segala macam kebudayaan juga bercampur, termasuk penyembahan berhala yang memang saat itu sangat lazim, ya. Saudara, di kota Korintus itu ya ada satu kuil yang sangat besar. Ya, kuil yang dibangun untuk Dewi Afroditus. Ya, itu bahasa Yunani-nya, atau nama lainnya dalam bahasa Latin adalah Venus. Ya, saudara tahu ini dewi kesuburan, ya, dewi seksualitas. Ya, dewi cinta, dewi kecantikan. Nah, itu menarik ya. Kenapa Paulus membahas tentang kasih? Karena di Korintus itu ada kuil untuk dewi kasih, dewi cinta itu. Ya, saudara-saudara, nah, saudara begini, setiap malam ada 1000 pelacur bakti. Wah, ini apa sih pelacur bakti? Jadi gini, kalau saudara ngerti ya, agama-agama zaman dulu, agama Yunani zaman dulu, gitu, agama Romawi zaman dulu, ya. Jadi kuil-kuil itu mereka ada pelacur bakti. Jadi para wanita yang sengaja berhubungan seks dengan
jemaat, nah katakanlah begitu ya, dengan orang-orang gitu ya, karena mereka punya kepercayaan seks itu salah satu bentuk apa ya, ekspresi atau cara untuk connect dengan dewa-dewa gitu. Ya, jadi 1.000 pelacur bakti itu dari kuil keluar tiap malam nih, ya mereka akan berdiri di pelosok-pelosok kota Korintus untuk menawarkan jasa seks kepada siapapun. Gila bukan? Jadi segala macam dosa, kebejatan berkumpul di kota Korintus. Itu sebabnya pada zaman itu ya, saudara, ini menarik. Ya, di masyarakat Romawi, ya, ada satu istilah yang lazim dipakai, ya. Sebentar, maafkan, saya harus colok ini dulu ya, colok sebentar ya, saudara ya. Saya minta waktu ya, sebentar. Karena baterai saya ini sekarang udah mulai bocor ini, jadi gampang sekali. Ya, maaf ya. Yes, oke, terima kasih kesabarannya. Ya, jadi saudara-saudara, zaman itu ya, orang-orang Romawi itu punya istilah. Istilahnya itu dikorintuskan. Dikorintuskan, ya. Jadi ini sebuah istilah, ya, untuk orang yang sangat tidak bermoral, untuk orang yang hidupnya nggak ada aturan. Jadi kalau zaman itu, ya, ada orang seperti ini, maka orang-orang lain akan bilang, wah, ini orang udah dikorintuskan, gitu loh. Ngerti maksudnya, saudara-saudara ya? Jadi ini sebuah istilah yang menunjukkan sekali lagi betapa kota Korintus itu terkenal dengan kebejatannya, dengan kemaksiatannya, dengan kebobrokannya, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara, di kota seperti inilah Tuhan mengutus Paulus, ya, untuk merintis sebuah gereja. Kita bisa membaca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Saudara-saudara, kita bisa simpulkan bahwa jemaat gereja Korintus itu adalah jemaat yang di satu sisi brilian, ya, karena banyak orang pinter di situ, banyak orang berbakat, banyak orang yang ahli di situ, ya, mereka pandai ngomong karena mereka sangat menyukai filsafat Yunani, ya, ilmu retorika, ya, cara ngomong dan sebagainya gitu, ya, mereka banyak orang kaya juga, ya, jadi ini jemaat yang brilian, ya, jemaat yang penuh dengan karunia, tetapi di sisi yang lain ini jemaat yang brengsek. Ya, karena banyak dari jemaat ini saudara-saudara yang masih membawa mentalitas dan kebiasaan buruk dari hidup mereka yang lama sebagai penduduk kota Korintus. Ya. Kota yang maksiat, kota yang saling sikut menyikut demi kepentingan diri sendiri, kota yang penuh dengan orang-orang yang saling pamer, ya, kehebatan masing-masing. Nah, itu dibawa saudara sama jemaat Korintus ketika mereka jadi orang Kristen. Nah, saudara-saudara, ini konteksnya. Itu sebabnya kalau kita membaca surat Korintus, seluruh surat Korintus, wah, kita akan dengan mudah melihat, mendapati teguran dan sindiran Paulus hampir di setiap pasalnya, termasuk pasal 13. Ya, semoga suatu hari kelak gereja kita mengkhotbahkan seluruh surat Korintus ya, saudara. Ini menarik sekali. Ya. Ketika Paulus menuliskan pasal 13, saudara, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Saudara, dia tidak sedang habis nonton film drama Korea. Paulus ini tidak sedang dalam mabuk asmara. Paulus ini tidak sedang dalam situasi hati yang lagi terbuai dengan perasaan sentimental. Enggak, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, pasal 13 ini sebetulnya juga merupakan teguran Paulus kepada jemaat Korintus. Ketika Paulus berkata, kasih itu tidak sombong. Karena memang jemaat Korintus suka menyombongkan diri atas karunia-karunia mereka. Ketika Paulus mengatakan kasih itu tidak cemburu. Karena memang di pasal 2, jemaat Korintus itu suka iri satu dengan yang lain. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena memang di pasal 6, di situ kita bisa membaca ada jemaat Korintus yang saling bertengkar dan membawa masalah mereka, konflik mereka ke pengadilan sekuler.
Mereka saling menuduh, mereka saling membongkar aib satu dengan yang lain di hadapan pengadilan yang dihadiri oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ini namanya mempermalukan Tuhan. Ketika Paulus mengatakan kasih itu tidak melakukan hal yang tidak sopan, kalimat ini sebenarnya menggemakan perkataan Paulus di pasal 7. Karena di situ Paulus mengatakan ada jemaat pria yang kasar dan tidak sopan terhadap pasangan wanitanya. Jadi kalau kita jadi jemaat Korintus, membaca pasal 13 ini untuk pertama kali, maka kita tidak akan berkata, wah, indah sekali pasal ini. Paulus romantis banget ya. Hati saya berbunga-bunga membaca pasal ini. Paulus hebat deh ngarang puisi. Enggak, saudara-saudara. Kalau kita jadi jemaat Korintus, kita membaca pasal 13, kita akan merasa malu dan terpukul. Pasal 13 ini bom granat yang dilempar oleh Paulus ke muka kita. Sekali lagi, kenapa saya harus berpanjang lebar menjelaskan konteksnya, supaya kita menyadari mulai hari ini ya, pasal 13 itu bukan sekedar tulisan ciamik, tulisan yang enak dibaca tentang kasih. Pasal 13 itu bukan sekedar teks yang indah untuk dinyanyikan ketika kita pemberkatan nikah. Pasal 13 ini ditujukan Paulus pertama-tama sebagai teguran bagi orang Kristen yang hidupnya sudah tidak menunjukkan kasih sama sekali. Termasuk kita. Termasuk saya dan kau. Belum tentu kita lebih baik dari jemaat Korintus. Itu sebabnya saudara-saudara, yuk mulai hari ini sampai tanggal 14 November, baca pasal 13 sebagai sebuah cermin untuk kita introspeksi diri. Sekalipun kita sudah jadi anak-anak Tuhan seperti jemaat Korintus, jangan-jangan kehidupan, sikap, dan perilaku kita masih seringkali tidak menampilkan yang seharusnya. Seringkali kita lebih buruk daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita kasar, kita sombong, kita suka marah, kita memperalat orang lain, kita iri, kita suka mengungkit kesalahan orang lain, kita tidak peduli, dan lain-lain. Singkatnya, kita tidak punya kasih. Kita tidak punya kasih. Kita tidak lebih baik dari jemaat Korintus yang hidup 2000 tahun lalu. Saudara-saudara, mari sekarang kita fokus pada 3 ayat pertama. Saya bacakan kembali. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, gong yang berisik, dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, kalau kita membaca 3 ayat ini, sebetulnya ada satu pesan yang kita bisa tangkap, bahwa sehebat apapun diri kita, kalau kita tidak punya kasih, kita nol besar. Nol besar. Kita kosong. Kita nggak ada arti. Atau seperti judul kita, sia-sia. Saudara-saudara, saya melihat bahwa ketika Paulus mengatakan engkau tidak punya kasih, engkau nol besar, ya, tidak ada arti. Itu bukan artinya bahwa oh kalau gitu engkau tidak diselamatkan. Ya. Kalau kita membaca dan meneliti dengan lebih jauh ya, rasa-rasanya bukan itu artinya. Kenapa saudara-saudara saya berani mengatakan demikian? Ya. Karena kalau saudara baca di dalam surat Korintus, misalnya di pasal yang pertama ya, Paulus menyebut jemaat Korintus itu sebagai orang-orang kudus. Ayat kedua tuh ya, pasal pertama ayat kedua. Dan di dalam ayat ke-30, ya pasal pertama ayat 30, Paulus menyebut jemaat di Korintus sebagai orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Ya, jadi jemaat Korintus ini sebetulnya sudah lahir baru. Jemaat Korintus ini yang membaca surat ini sudah mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan.
Jadi ketika Paulus mengatakan, hei, kalau kamu tidak punya kasih, keselamatanmu hilang. Enggak begitu. Hei, berarti kamu belum diselamatkan. Enggak. Karena Paulus melihat mereka sudah kok, sudah lahir baru. Sudah diselamatkan. Nah, kalau begitu apa artinya? Kamu tanpa kasih, kamu nol besar. Sekali lagi, saudara, kalau engkau tadi mendengar penjelasan saya tentang konteks, ya, betapa jemaat Korintus itu suka sombong dan sebagainya. Sebetulnya Paulus mengatakan begini sebagai shock terapi, saudara. Ya, sebagai shock terapi. Kalau orang sombong kan mesti digituin, betul nggak? Bayangin ya, orang yang sombong banget ya, tiap hari sombong banget gitu ya. Kemana-mana ngomong sama orang lain, dia hebat, dia hebat. Shock terapinya apa? Ya mesti ada orang yang bilang, lu mah nol gede. Nah, itu baru benar. Ngerti nggak maksudnya, saudara? Itu shock terapi, saudara. Ya, dan sebetulnya dengan mengatakan bahwa kalau engkau tanpa kasih, engkau bukan siapa-siapa, sebetulnya Paulus sedang menekankan betapa pentingnya kasih itu dibandingkan hal lain. Ya, dalam percakapan sehari-hari kita juga sering mengatakan begitu kan? Betul nggak sih? Ya, misalnya gini, mobil sebagus apapun, kalau nggak ada bensin percuma, betul nggak? Artinya bensin itu penting banget. Mobil sebagus apapun kalau nggak diisi bensin nol gede. Nah gitu loh kira-kira gitu. Untuk menunjukkan, untuk menekankan bensin itu penting banget gitu. Iya kan? Kamu sekaya apapun, ya sehebat apapun, tapi kalau nggak ada undangan dari istana, ya atau nggak ada koneksi khusus dengan Presiden Jokowi, kamu nggak akan masuk ke dalam istana Presiden, kamu nggak akan bisa. Betul nggak? Menunjukkan bahwa undangan dari istana itu penting banget, bahkan mungkin lebih penting daripada segala sesuatu yang kamu punya dalam rangka mau masuk istana presiden. Nah, kembali ke ayat 13 ini. Jadi kita menyimpulkan bahwa kasih, atau kalau kita bicara lebih umum, ya kasih itu kan karakter ya. Karakter itu lebih utama, lebih penting daripada apapun juga. Itu sebetulnya yang ingin Paulus katakan. Ya, kamu sudah jadi anak Tuhan, bagus. Kamu sudah ditebus, sudah lahir baru, puji Tuhan. Tapi ingat, kasih itu lebih penting dari segala sesuatu dalam hidupmu. Karakter itu lebih penting. Saudara, izinkan saya menarik lebih spesifik, ya, khususnya bagi para pelayan Tuhan nih, ya, termasuk pemimpin gereja, pengurus, ya, rohaniwan. Ya. Saudara-saudara, di ayat yang pertama, Paulus mengatakan sekalipun kita bicara dalam banyak bahasa, saudara, salah satu apa ya? Saya tuh dulu ya, aduh bermimpi ya, kayaknya tuh sampai sekarang sih ya, kayaknya enak gitu ya, bukan bermimpi lah, apa sih istilahnya, ngebayang gitu ya, enak ya kalau orang bisa punya banyak bahasa ya, bisa menguasai banyak bahasa, betul nggak ya? Ya kan? Kita ke Tiongkok tiba-tiba kita bisa bahasa Mandarin gitu ya. Nanti kawan-kawan kalau kita ke Nigeria bisa bahasa Nigeria gitu ya. Kalau kita ke Eskimo bisa bahasa Eskimo. Ya, sama orang Sunda bisa ngomong bahasa Sunda gitu ya. Saudara, ketika kita menguasai banyak bahasa, sebetulnya kita menjangkau lebih banyak orang. Betul nggak? Jadi, saudara-saudara, di ayat pertama ini kalau saya simpulkan, Paulus sedang membandingkan antara kasih dengan jangkauan pelayanan kita. Jangkauan pelayanan kita. Nah, ayat kedua, Paulus menyebutkan 3 karunia yang sudah dibahas di pasal-pasal sebelumnya, yaitu karunia bernubuat, karunia pengetahuan, dan karunia iman. Oke? Saudara, karunia bernubuat itu adalah kemampuan untuk menyampaikan isi hati Allah bagi orang-orang lain. Ya, jadi saudara jangan sempit ya, mengartikan bernubuat itu, oh tahun 2027 nanti akan terjadi apa? Enggak. Bernubuat dalam konteks Alkitab itu adalah kita mampu menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang-orang lain. Kalau kita kontekstualisasikan dengan saat ini, maka seperti seorang pengkhotbah. Pengkhotbah itu adalah orang yang punya karunia bernubuat. Ya, karena pengkhotbah bisa menyampaikan isi hati Tuhan, yaitu firman Tuhan. Bagaimana dengan karunia pengetahuan? Ya, Paulus mengatakan ini bukan sembarang pengetahuan ya, seperti yang kita pelajari di sekolah, tapi ini pengetahuan yang dapat memahami hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang rahasia. Ya, jadi ini semacam kepekaan yang tajam. Dapat membaca, mengerti sesuatu yang mungkin orang lain pada umumnya tidak mampu menangkap. Ya, jadi kalau saya sekali lagi kontekstualisasikan ini seperti seorang konselor, seorang penasehat.
Seorang konselor yang baik itu punya kepekaan yang luar biasa untuk membaca situasi, untuk mengurai masalah, untuk mengenali hal-hal di balik mata, di balik apa yang kita bisa lihat oleh mata. Terakhir, karunia iman kita lihat. Di sini Paulus mengatakan iman yang sanggup memindahkan gunung. Ya, jadi ini bukan sekedar iman yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat ya. Iman yang memindahkan gunung di sini dapat diartikan sebagai sebuah kepemimpinan yang visioner, yang sanggup menggerakkan orang-orang lain untuk melakukan sesuatu yang tampak sulit atau amat penting. Jadi saudara, sekali lagi kita lihat, ayat 2 ini bicara tentang pengkhotbah, penasehat atau konselor, dan juga pemimpin. Paulus berkata, seandainya kau punya 3 ini sekaligus, engkau seorang pengkhotbah yang handal, engkau seorang penasehat yang bijaksana, engkau seorang pemimpin yang kuat. Tapi bila tanpa kasih, semuanya percuma, kata Paulus. Gila nggak tuh Paulus bilang gitu? Ya, sekalipun khotbahmu menginspirasi orang, sekalipun nasihatmu menyembuhkan orang, sekalipun kepemimpinanmu ya menggerakkan orang, tanpa kasih, kata Paulus, zero. Dan ayat ketiga kita lihat, lebih mencengangkan lagi kalau buat saya. Paulus berkata, engkau bisa saja merelakan segala sesuatu milikmu, dan bahkan engkau bisa mati bagi orang lain, dengan cara yang sangat menyakitkan, yaitu dibakar. Mati ditembak masih mending, lo langsung mati. Ini dibakar, saudara. Tanpa kasih semua percuma. Ya, jadi saudara lihat ya, ayat pertama, Paulus membandingkan kasih dengan jangkauan pelayanan. Ayat kedua, Paulus membandingkan kasih dengan kemampuan pelayanan. Ayat ketiga, Paulus membandingkan kasih dengan pengorbanan pelayanan. Maka kita simpulkan, karakter atau kasih sebagai pelayan Tuhan jauh lebih penting dan utama daripada jangkauan, kemampuan, dan pengorbanan pelayanan kita. Oh, saudara-saudaraku, seringkali kita, termasuk saya, yang terlibat dalam pelayanan, berkata dalam hati, saya sudah melakukan banyak hal, pelayanan saya berhasil, orang-orang diberkati oleh pelayanan saya, khotbah saya menginspirasi jemaat, nasihat saya menolong jemaat, kepemimpinan saya dihormati oleh jemaat. Lalu kita merasa puas. Kita tidak lagi memperhatikan pertumbuhan rohani dan karakter kita. Kita merasa aman dan nyaman. Kita merasa baik-baik saja. Lebih berbahaya lagi kalau kita merasa kerohanian kita bertumbuh. Padahal pertumbuhan kerohanian yang sejati pertama-tama seharusnya ditunjukkan oleh perubahan karakter. Bahwa kasih itu seharusnya semakin menyolok dalam hidup kita. Saudara, banyak sekali pelayan Tuhan termasuk saya. Ini teguran keras buat Jimmy Setiawan. Menutup-nutupi atau menipu diri sendiri dari kondisi kerohanian yang sesungguhnya. Kita menipu, kita menutupi dengan apa? Dengan jangkauan pelayanan kita, dengan kemampuan pelayanan kita, dengan pengorbanan pelayanan kita. Saudara-saudara, saya akan masuk di dalam bagian terakhir dari khotbah saya. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana menghadirkan kasih itu? Bagaimana menghadirkan kasih yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya? Saudara-saudara, salah satu kesalahkaprahan yang paling umum adalah kita menganggap bahwa ayat 4-7 ya, merupakan daftar hal-hal yang harus kita lakukan. Saya ulangi ya, salah satu kesalahkaprahan ya, yang paling umum adalah kita menganggap bahwa ayat 4-7 semata-mata merupakan daftar hal-hal yang harus kita lakukan. Seolah-olah kasih yang sejati itu adalah buah dari keseriusan kita untuk mempraktekkan semua yang tercantum di ayat 4-7. Persoalannya, kalau kita melihat ayat 4-7,
semata-mata hanya sebagai sebuah daftar apa yang harus kita lakukan, maka kita akan dengan cepat mudah menjadi frustrasi atau putus asa. Ayo, coba saudara buka Alkitab saudara lagi deh. Ya, saudara buka Alkitab saudara. Buka di depan mata saudara, buka. Coba lihat ayat 4 sampai 7. Sekarang gini, ganti kata kasih dengan namamu sendiri. Ayo coba ganti. Dan sekarang kita baca pelan-pelan, ya. Jimmy itu sabar. Jimmy itu murah hati. Jimmy tidak cemburu. Jimmy tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayo saudara praktekkan dong. Saudara ganti kata kasih dengan nama sendiri. Masih ingat kan nama sendiri? Ayo. Jimmy tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jimmy tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jimmy tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, ketika kita baca itu, kita pakai nama kita di situ, kita mulai langsung merasa apa? Bullshit, betul nggak? Maaf kalau saya pakai kata itu, omong kosong. Saya waktu baca itu sih saya enak, saudara. Enak sama diri sendiri. Karena saya sama sekali jauh daripada yang dikatakan. Saya tidak seperti itu, saudara. Jimmy tidak pemarah. Hah? Kakak saya tahu tuh, saya tuh gampang marah ya. Khususnya kalau lagi jalan-jalan, lagi capek, kalau hal-hal kecil nggak sesuai dengan rencana. Aduh, saya gampang gergetan gitu. Karena saya ini control freak ya. Saya maunya ngendaliin apa gitu. Kalau ada rencana mesti jalan gitu ya. Saudara-saudara, saya tidak mungkin mewujudkan ayat 4 sampai 6 itu, apalagi sampai ayat 7 ya. Aduh, ayat 7 itu gawat banget. Coba yuk baca-baca ayat 7, ayat 7. Saudara-saudara, di situ ada 4 kali ya kata segala sesuatu. Segala sesuatu itu dalam bahasa Yunani-nya panta ya. Jadi Jimmy mengampuni segala kesalahan. Jimmy tetap percaya meskipun dalam segala kekecewaan. Jimmy tetap pengharapan yang terbaik dalam segala kondisi. Jimmy sabar terhadap segala kelemahan. Walah, enggak banget sih saya begitu. Ya. Jadi kalau kasih yang digambarkan ayat 4 sampai 7 ini, itu semata-mata hal yang kita harus lakukan. Aduh, saudara, kita akan mustahil melakukannya. Kita akan mudah sekali frustrasi. Nah, disinilah saudara-saudara, ya. Saya akan gunakan 5 sampai 10 menit terakhir nih, ya. Saudara, saya mengajak kita melihat 2 hal. Bagaimana menghadirkan kasih. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus melihat kasih sebagai personifikasi. Personifikasi itu artinya apa sih? Bahwa hal itu adalah pribadi. Pribadi dari sosok yang paling sempurna yang pernah hidup di bumi ini, yaitu Yesus Kristus. Ayo, coba sekarang ayat 4 sampai 7, saudara ganti semua kata kasih dengan nama Yesus. Yesus itu sabar, Yesus itu murah hati, Yesus itu tidak cemburu, Yesus itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, Yesus tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, Yesus tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, Yesus tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, Yesus menutupi segala sesuatu, Yesus percaya segala sesuatu, Yesus mengharapkan segala sesuatu, Yesus sabar menanggung segala sesuatu. Amin? Sekarang baru jadi masuk akal. Ayat 4 sampai 7 menjadi masuk akal karena kasih di sini kalau kita personifikasikan itu adalah Yesus. Hanya Yesus yang bisa memenuhi semua standar dalam ayat 4 sampai 7. Dan jangan hanya berhenti pada personifikasi kasih dalam diri Yesus. Selanjutnya yang terakhir, kita harus mempersonalisasikan kasih. Apa sih maksudnya mempersonalisasikan kasih? Maksudnya gini, jadi sesuatu yang kita baca itu, kita kaitkan dengan diri kita. Personalized. Bahwa yang kita baca ini bukan sesuatu yang gak ada hubungan sama kita, tapi ada kaitan erat dengan kita. Kasih Yesus kepada kita. Yesus bukan sekedar sabar, tapi Yesus itu sabar sama Pak Tony. Yesus itu bukan sekedar murah hati, tetapi Yesus itu murah hati sama Pak Alang. Yesus itu bukan sekedar tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan, tetapi Yesus itu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan Pak Lukas. Yesus bukan hanya tidak menutupi kesalahan, Yesus menutupi kesalahan Jaya dan Febri. Yesus bukan hanya percaya sepenuhnya, tetapi Yesus percaya sepenuhnya pada Gunawan.
Yesus bukan hanya sabar menanggung kelemahan. Yesus sabar menanggung kelemahan Pak Robert. Saudara-saudara, ketika engkau sungguh-sungguh mempersonalisasikan kasih Yesus ini sebagai sesuatu yang dicurahkan dan disediakan bagimu secara melimpah, maka inilah awal untuk engkau memiliki kasih dalam hidupmu. Karena Kristus yang menjamah dan mengubah hatimu dengan kasih-Nya, kasih seperti ini yang akan memampukan hatimu juga mengasihi orang lain. Engkau akan menjadi agen kasih Allah kepada orang lain. Karena engkau sudah lebih dahulu mengalami kasih yang sempurna ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita bersatu teduh, untuk kita responi firman Tuhan terlebih dahulu secara pribadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang penuh kasih kepada kami orang-orang berdosa. Kiranya kasih-Mu mengubah dan menggerakkan kami untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.